Oke, baik. Selamat pagi untuk saudara-saudariku sekalian. Terima kasih atas waktunya yang telah diluangkan sehingga teman-teman bisa bergabung bersama Ibu dalam meeting ruang virtual pada pagi hari ini. Sebelumnya itu, Ibu meminta kepada salah seorang dari teman-teman untuk memimpin kita dalam doa. Oke, baik. Kalau tidak ada, izinkanlah Ibu untuk memimpin kita dalam doa sebelum kita melanjutkan ke tahap berikutnya. Sebelumnya itu, izinkanlah Ibu memimpin doa ini menurut ajaran dan keyakinan Ibu, yaitu agama Katolik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Bagaimana kabar teman-teman sekalian pada pagi hari ini? Apakah baik? Ya, Ibu. Kabar kami baik selalu. Syukurlah kalau begitu. Bagaimana pelajaran teman-teman sebelum jam kedua Ibu masuk? Apakah pelajarannya menyenangkan atau bagaimana? Ya, Ibu sangat menyenangkan. Oh, syukurlah kalau begitu. Sebelum kita melanjut ke tahap berikutnya, Ibu meminta kepada teman-teman untuk memperkenalkan diri, karena mungkin teman-teman sekalian belum saling mengenal, ya kan? Sebelum waktu dan kesempatan Ibu berikan untuk teman-teman yang ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, dan selamat pagi Ibu dan selamat pagi teman-teman. Ya, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Chandra Rosman Grambel, biasa dipanggil Chandra. Saya siswa kelas 9 SMA 2 Negeri Kupang. Wow, terima kasih. Rupanya teman sangat semangat pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya yang ingin memperkenalkan diri, Ibu persilakan. Perkenalkan, nama saya Eugenius Panggar. Saya dari Kupang. Saya siswa kelas 9 SMA Negeri 2 Kupang. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Magdalena Merlin Magilado. Baik, terima kasih. Baik, Ibu, terima kasih. Baik, perkenalkan. Baik, Bu. Perkenalan. Oke, baik. Para teman-teman yang belum memperkenalkan diri, Ibu persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Emerenciana Amako. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Teman yang berikutnya. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama Samaria Aina Doang, dari dipanggil Afri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada yang belum memperkenalkan diri? Sudah, Ibu. Sudah semua, Ibu. Oke, baik. Sepertinya dari perkenalan ini Ibu yakin teman-teman pasti akan saling mengenal. Nah, di sini pasti teman-teman belum tahu siapa Ibu, kan? Ya, Ibu. Ya, karena ada pepatah yang mengatakan demikian. Kalau tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu
Ibu akan memperkenalkan diri Ibu ya. Baik, nama lengkap Ibu Elvina Yulianti Lungalango. Teman-teman bisa menyapa Ibu dengan Ibu Ina. Baik, terima kasih. Kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tujuan layanan bimbingan konseling yang akan kita lakukan, yaitu Ibu mengharapkan agar teman-teman sekalian memiliki pengetahuan akan pacaran dan dampaknya, supaya teman-teman sekalian lebih memfokuskan diri lagi pada proses belajar. Bagaimana teman-teman sekalian sudah siap untuk kita melangkah lagi ke tahap berikutnya? Ibu. Siap, Ibu. Oke, baik. Sebelumnya itu, Ibu akan menayangkan slide mengenai topik kita pada pagi hari ini. Oke, baik. Topik kita pada pagi hari ini yaitu dampak pacaran di kalangan remaja. Jadi, apa sih sebenarnya? Ini turun di ini. Mohon maaf Ibu, ini slide-nya tidak kelihatan Ibu. Tidak kelihatan. Delapan. Ya Ibu. Oh, iya, sorry, sabar. Apakah sudah? Sudah Ibu. Sudah, Ibu. Oke, baik. Sudah, Ibu. Seperti yang sudah Ibu katakan tadi, topik kita pada pagi hari ini yaitu mengenai dampak pacaran di kalangan remaja. Nah, jadi apa sih sebenarnya pacaran itu? Nah, teman-teman sekalian bisa mengamati slide yang sudah Ibu paparkan. Jadi, menurut De Genova dan Reitz 2005, pengertian pacaran adalah menjalankan suatu hubungan di mana dua orang bertemu dan melakukan serangkaian aktivitas bersama agar dapat saling mengenal satu sama lain. Sedangkan menurut Bauman 1978, pacaran adalah kegiatan bersenang-senang antara pria dan wanita yang belum menikah, di mana hal ini akan menjadi dasar utama yang dapat memberikan pengaruh timbal balik untuk hubungan selanjutnya sebelum pernikahan di Amerika. Dan juga menurut Benokraitis 1996 menambahkan bahwa pacaran adalah proses di mana seseorang bertemu dengan seseorang lainnya dalam konteks sosial yang bertujuan untuk menjajaki kemungkinan sesuai atau tidaknya orang tersebut untuk dijadikan pasangan hidup. Nah, dari pengertian para ahli ini, Ibu meminta kepada teman-teman untuk menyampaikan pendapat atau maunya apa yang ada di benak teman-teman mengenai apa sih sebenarnya pacaran itu. Waktu dan kesempatan kepada teman-teman Ibu berikan. Baik. Sebenarnya kalau menurut saya pacaran itu di mana hubungan antara perempuan dan laki-laki untuk mengenal antara sifat yang satu dengan sifat yang lain sebelum menjalankan jenjang yang berikutnya itu pernikahan, dan tentunya sebelum melewati tahap pernikahan tentunya harus ada lewat tahap pacaran begitu supaya mengenal antara satu dengan yang lain. Terima kasih.
Baik, terima kasih teman, tepat sekali. Apakah ada teman-teman yang lain yang ingin berpendapat mengenai apa sih sebenarnya pacaran itu? Oke, baik. Jika tidak ada, baik, Ibu akan menyimpulkan dari beberapa pengertian para ahli mengenai pacaran dan juga dari salah satu teman pekalian tadi. Baik, jadi pengertian pacaran itu adalah serangkaian aktivitas bersama yang dimana diwarnai keintiman seperti adanya rasa kepemilikan dan keterbukaan diri, serta adanya keterkaitan emosi antara pria dan wanita yang belum menikah dengan tujuan untuk saling mengenal dan melihat kesesuaian antara satu sama lain sebagai pertimbangan sebelum menikah. Baik, apakah teman-teman sudah paham mengenai apa sih itu pacaran? Eh, Mohon maaf Mohon Ibu, maaf, suaranya Ibu. itu Bu. Apakah Nggak mikrofonnya jelas. bisa diaktifkan, Ibu? Oke, mohon maaf teman-teman, sedikit tadi kesalahan teknis. Oke, baik. Jadi teman-teman sekalian sudah paham mengenai apa itu pacaran kan? Oke, baik. Kalau jika tidak ada, kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang penyebab pacaran di usia remaja. Yang pertama, globalisasi. Nah, di mana pada masa sekarang ini tidak dapat lagi dibendung mengenai globalisasi seperti pacaran di usia remaja. Jadi globalisasi yang paling mempengaruhi para remaja sekarang adalah globalisasi akibat berkembangnya internet. Nah, dari situ para remaja mendapat dorongan untuk mencontoh budaya-budaya barat yang tidak sesuai diterapkan di Indonesia seperti konsumtif, hedonisme dan seperti gonta-ganti pasangan begitu. Nah, sehingga dari situ akan mendorong para remaja untuk berpacaran di usia remaja. Yang berikut membuktikan diri cukup menarik. Nah, pada saat ini para remaja sudah melewati batas bergaul yang telah ditetapkan oleh orang tua mereka. Mereka sudah mengenal pacaran sejak awal masa remaja. Pacaran bagi mereka merupakan salah satu bentuk gengsi yang membanggakan. Selain itu, pacaran juga merupakan sesuatu yang dapat membuktikan bahwa mereka sudah siap atau sudah cukup menarik dan patut untuk mendapat perhatian dari lingkungan sekelilingnya. Oke, yang berikut adanya pengaruh kawan. Nah, di kalangan remaja, pasti teman-teman memiliki banyak teman yang salah satu bentuk, pasti di kalangan remaja teman-teman makin banyak teman. Mungkin dengan berpacaran
akan mempengaruhi teman-teman yang lain untuk sepertinya dalam prestasi begitu. Nah, akan tetapi jika kita tidak dapat mengendalikan pergaulan ini, maka akan menimbulkan kekecewaan. Sebab mungkin kita kan dari kalangan yang berbeda-beda, jadi kita pasti mempunyai gaya tersendiri atau seperti hal berpacaran. Jadi apabila si remaja berusaha untuk mengikuti tetapi tidak sanggup memenuhinya, maka remaja tersebut kemungkinan besar akan dijauhi oleh teman-temannya. Baik, apakah apakah ada pendapat dari teman-teman mengenai penyebab pacaran di usia remaja? Oke, baik. Jika tidak ada, Ibu akan melanjutkan. Ada, Bu. Dari saya, Bu. Oh, baik. Waktu dan kesempatannya Ibu berikan. Baik, terima kasih. Yang pertama, saya ingin menjelaskan sedikit ini tentang dampak yang timbul pada ketika kita melakukan hubungan berpacaran. Yang pertama itu kira-kira dampak negatifnya ketika kita berpacaran seperti apa, Kak? Maksudnya kan di sini banyak yang sehari-hari kita ketahui bahwa sering terjadi ketika kita ada masalah. Misalnya, contohnya, saya ini berpacaran dengan seseorang. Terus ketika ada masalah, terus saya ingin menjauhi dari dia. Kira-kira dampak yang ininya, Kak, dampak positif negatifnya ketika kami sudah saling menjauhi. Oke, baik. Di sini ada dua dampak positif dan negatif. Jadi kalau dampak negatifnya itu ya mungkin akan terjadi, maksudnya kan sudah saling menjauh. Jadi kemungkinan besar akan ada timbul rasa benci atau mungkin ada keinginan maksudnya ingin melakukan sepertinya seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan juga orang tersebut akan cenderung menjadi pribadi yang rapuh karena mungkin orang itu maunya contohnya wanita yang kita cintai malah menduakan kita. Jadi mungkin dari situ kita berpikir bahwa apakah saya ini orang yang kurang cocok untuk dia atau bagaimana sehingga ia tega menduakan saya begitu. Nah, mungkin bagi orang-orang tertentu akan melakukan hal yang di luar keinginan kita seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan bahkan kadang ia rapuh karena mungkin merasa bahwa ia tidak bisa lagi untuk membuka hati atau melanjutkan hubungan dengan wanita yang lain begitu. Baik, apakah teman sudah paham mengenai dampak negatif dari pacaran? Sudah, Ibu. Oke, baik, terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap berikut. Nah, tahap berikutnya itu dampak pacaran di usia remaja. Pas banget tadi sebelum kita melanjutkan ke tahap berikut, tapi sudah ada yang menanyakan tentang dampak negatif. Bagus sekali. Ibu sangat senang. Oke, baik. Pertama kita akan membahas tentang dampak positif dari pacaran. Jadi yang pertama itu dampak positifnya yaitu
belajar bersosialisasi, di mana dengan kita berpacaran, kita akan mampu bersosialisasi dengan pasangan kita, sehingga kita mampu mengetahui karakter dari pasangan kita itu, agar tidak membuat kita canggung dalam bersosialisasi dengan orang asing yang baru saja kita jumpai, karena kita sudah belajar bersosialisasi dengan pasangan kita. Baik, yang berikut mempelajari karakteristik berbagai macam orang. Nah, kalau kita perhatikan apa yang dapat remaja lakukan ketika dia mendapati bahwa pasangannya itu tidak cocok dengannya. Kata yang keluar adalah putus. Bukannya mencoba untuk bisa mengerti satu sama lain, para remaja hanya mempelajari untuk bercerai. Bagaimana tidak? Karena faktor usia yang dibawakan dalam diri hanya emosi sesaat. Jika dikatakan alangkah lebih baik atau menyenangkan, teman-teman lebih baik mempelajari diri sendiri dulu, membenahi diri, dan berupaya untuk beradaptasi dengan banyak orang, ketimbang teman-teman mengikatkan diri dengan satu orang yang kadangkala membuat kita sakit hati. Lebih baik seorang remaja mencoba untuk berbaur dengan yang lainnya. Di situ dia bisa mempelajari karakteristik orang lain, dan dia juga akan bisa mempelajari dirinya sendiri. Lagi pula, masa remaja yang penuh gejolak ini akan sangat memberikan keraguan dalam hal berpacaran. Maka dari itu, beberapa orang tua melarang anaknya untuk berpacaran, walau ada juga yang tidak sih. Baik, apakah dari dampak positif ini, apakah teman-teman punya pendapat mengenai dampak positif ini? Apakah teman-teman sudah mengerti mengenai dampak positif? Sudah. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melanjut ke dampak negatifnya. Yang pertama, kekerasan fisik, di mana sudah Ibu katakan tadi. Jadi pada saat untuk kita diduakan atau saking sayang-sayangnya kita sama maksudnya wanita yang kita cintai atau pria yang kita cintai, nah pada akhirnya dia malah menduakan kita. Nah, mungkin dari situ mungkin ya sebagian orang akan melakukan kekerasan fisik. Baik, yang kedua, kekerasan seksual, di mana seperti yang kita ketahui atau yang kita lihat di media-media massa seperti koran atau biasa tayang-tayang berita tentang pemerkosaan dalam pacaran, itu adalah bentuk kekerasan seksual dalam pacaran. Nah, kekerasan seksual juga dapat terjadi saat contoh saudara-saudari kita yang sedang mengalami mabuk di suatu pesta, misalnya pesta menjadi ajang yang paling mudah bagi pelaku untuk mengincar remaja dengan lebih dahulu memberikan narkoba. Nah, kemudian ia malah menjadikan korban itu sebagai korban kekerasan seksual. Baik, yang berikut cenderung menjadi pribadi yang rapuh. Nah, anak remaja yang mulai pacaran sejak usia dini lebih banyak mengalami sakit kepala, perut, dan pinggang. Mereka juga lebih banyak depresi,
dibanding rekan seusianya yang belum pernah pacaran. Seseorang yang mengenal cinta lebih dini cenderung menjadi pribadi yang rapuh, sakit-sakitan, merasa tidak aman, dan mudah depresi. Contohnya remaja akan memiliki alarm rasa sakit yang lebih tinggi, terutama jika remaja itu menjalin hubungan yang buruk dengan pasangannya. Baik, yang berikut kehamilan dan penularan penyakit menular seksual. Baik, anak yang berpacaran di usia dini mengarah pada kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan hubungan seksual. Mungkin saja ia tidak bisa menahan contohnya hawa nafsunya sehingga mereka ingin melakukan hubungan seksual. Nah, hal itu sangat memungkinkan terjadi kehamilan dan penularan penyakit seksual atau PMS. Baik, yang berikut menurunkan konsentrasi. Nah, hal ini terjadi jika remaja telah mengakhiri hubungan dengan pacarnya sehingga emosinya menjadi labil. Konsentrasi menjadi buyar karena terus memikirkan pacarnya. Sehingga remaja tersebut tidak dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya dan mengerjakan ulangan dengan baik sehingga dapat menurunkan prestasi remajanya. Jadi kadangkala ada saudara-saudari kita yang berpacaran dan setelah itu diputusin gitu. Nah, mungkin dari situ ia akan merasa rapuh. Jadi itu akan mengganggu proses belajarnya di sekolah. Baik, yang berikut menguras harta. Nah, pacaran ini juga akan menguras harta karena orang yang pacaran akan selalu berkorban. Berkorban maksudnya seperti maksudnya dia tuh cinta mati atau sayang banget sama maksudnya wanita atau pria itu. Nah, bahkan uang yang seharusnya ia tabung yang ia tabung untuk membeli hal-hal yang ya mungkin bisa dinikmati secara bersama-sama keluarga atau apalah. Nah, ia malah membelikan hadiah untuk pacarnya. Nah, itu yang sering terjadi di kalangan remaja, di mana mereka menganggap bahwa, wah, pacar saya itu orang yang sangat saya cintai, jadi apa salahnya jika saya membelikan ia kado. Mungkin dari situ rasa sayangnya akan bertambah begitu. Oke, baik. Apakah teman-teman sudah paham mengenai dampak positif dan dampak negatif dari pacaran? Nah, sebelum itu, Ibu, ya bagaimana? di sini Dari saya, Bu, saya ingin menambahkan sedikit di mana setiap di yang sering terjadi setiap hari dampak negatif yang terjadi pada lingkungan masyarakat, khususnya di dalam melakukan hubungan berpacaran. Sering terjadi ketika kita sudah melakukan hubungan seksual, banyak hal yang terjadi ketika terjadi sesuatu pada seorang perempuan, misalnya terjadi kehamilan. Banyak di situ mereka melakukan aborsi atau yang sering dikatakan itu gugur. Kira-kira ini, Bu, adakah solusi untuk menghindari dari hal tersebut, Ibu? Oke, baik. Jadi Terima kasih, Bu. ya, baik, terima kasih. Jadi kalau menurut Ibu untuk menghindari hal yang sering terjadi pada sesama maunya wanita seperti Ibu, seperti aborsi, maunya supaya hal itu tidak terjadi, maka kita harus menghindari pacaran yang negatif. Seperti baru pacaran hari ini maunya pacarannya sudah di luar batas begitu, seperti
sebelumnya maaf kalau Ibu lancang, seperti berpegangan tangan, berciuman, atau bahkan berhubungan. Ya pasti teman-teman sudah paham lah. Nah, jadi untuk jadi untuk menghindari hal yang tidak diinginkan bersama, maka dari itu kita harus dari kita pria dan wanita harus saling saling memotivasi atau memberi dorongan supaya kita tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik teman, apakah sudah paham sedikit mengenai penjelasan Ibu? Baik Bu, terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Mungkin dari saya sedikit Ibu. Iya. Terima kasih atas penjelasannya tadi mengenai dampak pacaran di kalangan usia remaja itu. Tentunya kejanggalan-kejanggalan yang terjadi ini sudah kita lihat bersama di kehidupan nyata, di mana kaum muda sekarang dalam hal melakukan pacaran. Kadang juga ketika mereka tidak pemikiran tidak sejalan dengan tindakannya itu, nalar kemanusiaan itu sudah ditiadakan. Di luar nalar kemanusiaan seperti mereka membunuh diri karena sang kekasih yang ditinggalkannya itu sudah tidak menganggap bahwa dialah yang terbaik. Di sini juga para kaum muda mengambil keputusan tersendiri tanpa berkompromi dengan orang lain. Lalu melihat dengan keadaan ini, apakah ini faktor-faktor ini karena memang dari dalam hatinya tidak ingin berpisah dengan pasangannya, atau memang ini salah satu faktor yang tidak bisa mendukung dari, atau mungkin ini faktor yang tidak ada support atau tidak dukungan dari orang tua. Ketika ada kejanggalan yang terjadi dalam melakukan sebuah hubungan, yakni pacaran dalam kaum milenial sekarang. Oke, baik. Jadi kalau tadi teman mengatakan mungkin dari dalam hatinya atau mungkin dari faktor orang tua. Jadi mungkin kalau dari faktor dari dalam dirinya mungkin ia juga pasti mungkin ia sangat mencintai kekasihnya sehingga ia tidak ingin berpisah dari kekasihnya. Nah, hal yang kedua mungkin saja ia seperti tidak mau kalah, maksudnya kalah dari temannya. Mungkin temannya sampai saat ini hubungan dengan sang kekasihnya masih berjalan lancar. Pokoknya mereka happy dengan hubungan mereka. Nah, mungkin dari situ ia mungkin maunya ingin bersaing. Jadi mungkin ia tidak ingin pisah dari sang kekasihnya. Nah, yang mungkin dari faktor keluarga bisa juga mungkin orang tuanya tidak mengizinkan anaknya untuk berpacaran karena mungkin orang tua sudah jauh lebih tahu dari kita karena mereka pasti sudah melalui masa-masa itu. Jadi mereka ingin anak mereka itu jadi yang terbaik dan tidak menorehkan atau membuat mereka kecewa dengan perilaku-perilaku yang tidak sebenarnya diinginkan oleh orang tua mereka. Baik, apakah teman sudah bisa menerimanya? Ya Ibu, memang itu adalah sebuah faktor masalah yang paling besar ketika di mana orang tua selalu mengekang apa yang anaknya sendiri melakukan sebuah tindakan. Tentunya di situ juga anak berpikir bahwa dengan mengekangnya ruang geraknya mereka, tentunya seorang anak juga berpikir, seandainya dulunya mereka tidak sempat mengekang kami, karena kita sudah tahu bahwa
usia remaja merupakan usia yang kebebasan, di mana yang memanage itu semua adalah dari dalam diri kita sendiri. Tapi ketika faktor-faktor yang mempengaruhi semacam orang tua, keluarga, lingkungan, itu menjadi sebuah nantinya dia pemikiran tuh buntu begitu, karena banyak faktor-faktor yang mengekang kehidupannya, entah itu dari faktor orang tua, lingkungan, atau dan lain sebagainya. Dan di situ juga dia kenakalan-kenakalan seorang remaja tuh mulai timbul dan pikiran-pikirannya sudah tidak terarah. Maksudnya begitu, sedikit menambahkan. Oke, baik. Terima kasih. Tambahan dari teman sangat bagus. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan dari teman Alexander Darusman tadi? Oke, rupanya tidak ada. Baik, Ibu memberikan apresiasi kepada teman Alexander Darusman. Sepertinya ia sangat bersemangat. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke tahap yang berikut, yaitu kiat-kiat menghindari dampak negatif dari pacaran. Yang pertama, hati-hati berpacaran. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya, apakah dari teman-teman sekalian, apakah ada yang bisa, maksudnya dalam benaknya, yang bisa menjelaskan apa kiat-kiat menghindari dampak negatif dari pacaran, yaitu apa hati-hati berpacaran? Ibu, kalau dari saya, mungkin kalau belajar dari pengalaman, jujur kami belum mengalami hal pacaran itu seperti apa itu. Kalau dari dalam pribadi saya sendiri, memang saya belum mengalami hal pacaran itu seperti apa. Tapi ketika melihat teman-teman sebaya atau seumuran dengan saya, banyak motivasi-motivasi yang mereka berikan, entah itu dari tindakan, perkataan, atau perbuatan itu. Kalau memang menurut pengalaman saya sendiri, saya belum pernah mengalami hal-hal pacaran. Mungkin dari teman-teman semua yang belum juga bisa merapat dengan saya, atau mungkin dari siapa saja begitu. Kalau melihat dari pengalaman yang atau motivasi-motivasi yang disampaikan oleh teman-teman ketika melakukan atau menjalin sebuah hubungan dengan pacar atau sang kekasihnya, yang perlu dihati-hati itu adalah menjaga satu sama lain, di mana ketika kita memilih sebuah pasangan itu jangan hanya kita maksudnya jangan hanya ingin memenuhi hasrat nafsu kita, tetapi kita harus melihat pasangan itu apakah betul-betul dia sangat mencintai kita, menyayangi kita, saling melengkapi apa yang dari kekurangannya kita, saling juga mensupport, menyemangati kehidupannya kita, bukan untuk hanya sebagai memenuhi hasrat nafsu kita, Ibu. Itu sih kalau menurut pengalaman dari teman-teman saya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih teman Alexander Darusman. Jadi hati-hati berpacaran itu setelah kita oh iya, sebelumnya Ibu ingin bertanya, maunya dalam diri teman Alexander Darusman, apakah tidak ada rasa ketertarikannya dengan wanita atau tidak? Maunya teman tertarik sama wanita atau tidak? Kalau berbicara mengenai hal tertarik, tentunya saya secara biologi saya manusia, secara biologi saya orang yang sehat. Memang kan kalau dalam hal berpengalaman untuk berpacaran, saya belum pernah, tetapi merasa tertarik dengan kaum hawa itu dari pribadi saya ada. Kalau berbicara mengenai biologis, tetapi kalau percaya mengenai romantika, hal-hal yang kejanggalan itu saya belum pernah melewati hal-hal pacaran ini. Mungkin ketika nanti ada seorang yang ingin berpacaran atau ingin menjadi kekasihnya saya nanti, itu mungkin bisa menjadi pengalaman yang besar bagi saya. Ketika nanti ada, kalau berbicara mengenai hal tertarik dengan kaum hawa, itu memang pribadinya saya ada, tapi hal-hal tahap-tahapnya untuk melewati berpacaran itu saya belum pernah. Oke, baik. Terima kasih. Ibu senang sekali
teman Alexander Darusman sangat antusias pada pagi hari ini. Ibu sedikit menjelaskan mengenai hati-hati berpacaran. Setelah kita melalui fase ketertarikan seperti yang tadi Ibu tanyakan kepada teman kalian Alexander Darusman. Jadi mulai dari situ kita akan saling mengenal lebih jauh alias berpacaran. Nah, saat ini alangkah lebih baiknya kita mengenal pribadi kita lebih dekat lagi, karena sering disertai dengan kekerasan seksual yang berlebihan. Makna pengenalan pribadi itu seperti ungkapan kasih sayang tidak seharusnya diwujudkan dalam bentuk aktivitas seksual, tapi kita memberi seperti perhatian, merancang apa cita-cita, serta membuka diri terhadap kekurangan masing-masing. Nah, itu merupakan bagian penting dalam berpacaran. Setelah itu seperti aktivitas fisik seperti saling menyentuh, mengungkapkan perasaan kasih sayang. Ciuman adalah hal yang terlalu penting bagi para remaja. Namun sering dianggap sebagai bagian yang indah dari masa berpacaran. Nah, pada batas-batas tertentu ini dapat diterima, namun lebih dari aktivitas tersebut, hal-hal itu akan menjerumuskan kita pada hubungan seksual yang tidak dapat diterima oleh norma yang kita anut, karena justru aktivitas seksual akan mengotori makna dari pacaran itu sendiri. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke berikut, yaitu no sex. Jadi Ibu menghimbau kepada teman-teman sekalian, jika terjadi seperti teman-teman ingin memenuhi hasrat teman-teman, Ibu minta kepada teman-teman untuk menahannya. Katakan tidak pada seks. Jika pasangan menghendaki aktivitas berpacaran melebihi batas, terutama bagi remaja putri, permintaan seks menurut mereka itu sebagai bukti cinta dari pria begitu. Jadi jangan dipenuhi, karena itu akan menjerumuskan kita ke hal-hal yang tidak ingin, karena itu akan membuat kita menyesal di kemudian hari. Karena di sini yang paling rugi itu adalah pihak wanita. Ingat, sekali wanita kehilangan kegadisannya, seumur hidup ia akan menderita, karena norma yang dianut dalam masyarakat kita masih tetap mengagungkan kesucian dari seorang wanita. Berbeda dengan keperjakaan pria tidak pernah bisa dibuktikan. Sementara dengan pemeriksaan seperti pemeriksaan dokter kandungan dapat ditentukan apakah gadis ini masih utuh selaput darahnya atau tidak. Kepuasan cuma sesaat, penderitaan akan selalu menghantui. Ingat. Jadi bagi teman-teman sekalian, sebelum melakukan hal itu berpikir dulu ke depannya bagaimana, karena nanti teman-teman akan menyesal. Nanti bilang, nanti sudah terjadi seperti sesama saya wanita, sudah maunya seperti sudah berhubungan seksual, terus seperti sudah berapa, contohnya 1 atau 2 bulan. Nah, mungkin ia akan berpikir, maksudnya bilang, coba dari awal saya jangan melakukan ini, mungkin ia juga lihat gengsi sih atau malu sama teman-temannya. Jadi Ibu meminta kepada teman-teman sekalian, berpacaranlah yang positif. Oke, berikutnya kita akan melanjutkan ke tingkatan keimanan. Jadi iman itu merupakan rambu-rambu yang kuat
dalam berpacaran. Justru penilaian kepribadian pasangan dapat dinilai saat kita berpacaran. Mereka yang menuntut hal-hal yang melanggar norma-norma yang dianut tentunya tidak dapat diharapkan menjadi pasangan yang baik. Untuk itu, say goodbye sajalah. Masih banyak kok pria dan wanita lain yang mempunyai iman dan moral yang baik, yang kelak akan dapat membantu keluarga bahagia. Oke, apakah di bagian tingkatan keimanan, apakah dalam benak teman-teman ada yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang keimanan? Halo teman-teman, apakah teman-teman semua sudah pada jenuh? Kalau berbicara mengenai keimanan, dilihat dari kehidupan nyata di kalangan kaum pemuda, jujur Ibu, kalau melihat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, ketika kaum remaja berpacaran itu jarang, kalau menurut kepercayaan dan keyakinan saya itu jarang ke gereja. Karena apa? Mereka lebih suka jalan dengan kekasihnya itu di malam hari atau kemana saja. Tapi untuk ke gereja atau mengakui keimanan mereka itu kurang. Tentunya ketika kita ke gereja atau ke rumah Tuhan begitu, itu salah satu faktor yang dimana mendukung supaya nantinya hubungan atau hasrat kita untuk kedepannya untuk agar hubungannya kita tetap berjalan dengan lancar, tetap istilahnya bahasa-bahasa tren anak zaman sekarang tetap langgeng atau yang bagaimana itu merasa mereka tidak nomor dua kan ketika itu, padahal dalam hatinya mereka itu ingin hubungannya itu tetap menua sampai akhir hayat, tapi tindakan yang mereka Sepertinya teman kalian Alexander Darusman terhadap kendala jaringan. Jadi apakah dari teman-teman yang lain ingin menyampaikan pendapatnya mana? Oke, baik. Selanjutnya kita akan melanjutkan di bagian kiat sadar diri. Yang pertama, niatkan bahwa tujuan berpacaran adalah untuk saling mengenal lebih dekat dan belajar untuk memahami karakter lawan jenis. Yang kedua, hindari pacaran di tempat yang terlalu sepi atau tempat yang mengandung atau mendukung seseorang melakukan aktivitas seksual. Yang ketiga, hindari makan dan minuman yang merangsang sebelum atau selama pacaran, karena nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang keempat, hindari bacaan atau film porno yang merangsang sebelum atau selama pacaran. Dan yang terakhir, kita jangan menuruti aktivitas pacaran yang berlebihan. Jadi Ibu menghimbau kepada teman-teman sekalian, jika ada pasangan kita yang menginginkan hal yang lebih seperti apa, hal yang indah seperti sebagai bukti cintanya kepada sang kekasihnya, Ibu minta kepada teman-teman sekalian untuk tidak menuruti, karena lebih baik kita menyayangi diri kita dan
jangan sekali-sekali kita mengecewakan orang tua kita, karena soal untuk melakukan hal-hal itu atau hal-hal yang lebih intim nanti akan ada saatnya teman-teman beranjak atau melangkah ke jenjang yang ya yang lebih intim. Jadi untuk sekarang teman-teman menahan diri dulu. Oke, dari pembahasan pertama sampai terakhir, Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir. Baik, kesempatannya Ibu berikan kepada teman-teman yang ingin menyimpulkan. Halo, apakah semuanya sudah lapar atau jenuh atau bagaimana? Tidak, Ibu. Oh, syukurlah kalau begitu. Baik, Ibu. Sedikit saya menyimpulkan apa yang saya dapat dari materi yang sudah dijelaskan dari Ibu tadi mengenai pacaran di kalangan usia remaja. Tentunya pacaran itu mempunyai dampak yang positif dan juga negatif. Tentunya dampak positif dan negatif ini selalu ada dalam sebuah hubungan remaja. Tetapi ketika nanti dampak-dampak yang sudah terjadi, bagaimana kita seorang remaja yang sudah melakukan pengalaman dalam hal pacaran untuk meminimalisir semua yang apa yang kita tentukan untuk hidup kita ke depan. Tentunya pacaran juga yang seperti sudah dijelaskan tadi bahwa sikap mengenali antara satu dengan lain sebelum ke jenjang berikutnya yaitu nikah. Dan tentunya sebelum nikah kita harus melewati tahap pacaran supaya nanti mengenal antara sifat si perempuan dan yang laki-laki itu. Kalau dalam hal pacaran itu juga banyak tantangan atau banyak cobaan juga dalam hal itu dari dampak negatif sudah dijelaskan tadi. Banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di situ yang di luar nalar kemanusiaan seperti yang sudah sampaikan tadi, ketika berpacaran itu sang kekasihnya sudah tidak mencintai sang kekasihnya lagi, mau hal dan tindakan yang dilakukan itu depresi seperti minum obat-obatan terlarang, bunuh diri atau lain hal sebagainya, atau melakukan tindakan kekerasan fisik, tindakan seksualitas dan yang lain sebagainya tadi. Tentunya hal-hal yang kita hindari atau yang kita hati-hati dalam melakukan sebuah pacaran tadi juga alangkah baiknya kita membangun sebuah kompromi yang baik, komitmen yang baik agar menjaga satu sama lain, dan hindari juga hal-hal yang bikin masa depan kita sampai terbunuh atau sampai terputus begitu hanya karena gara-gara pacaran. Kita dapat mengorbankan perasaannya orang tua, perasaannya kekasih atau masa depannya kita. Tentunya hal-hal yang dapat kita hindari dalam hal pacaran itu adalah yang seperti tadi pada materi yang terakhir Ibu jelaskan tadi, bahwa menghindari seperti nonton film porno atau yang berbaur pornografi begitu. Sebelum menutupi kesimpulan yang saya sampaikan pada saat ini, sedikit saya bertanya, atau maksudnya bukan bertanya sih, mungkin ini dari seorang siswa terlalu melenceng ya, tidak kalau dikatakan tidak beretika lah menanya seorang guru. Tetapi kalau dilihat dari sisi lain, ini ada bagusnya seorang guru memberi motivasi atau memberi pengalamannya kepada siswa, atau apalagi kepada kami siswa-siswa yang sedang dalam proses atau dalam pemuda-pemuda yang berpacaran sekarang. Meskipun di dalam dirinya kami sendiri tidak mempunyai pacar, tapi ketika kami melihat atau ketika kami nantinya melihat teman-teman berpacaran, sehingga kami juga dapat memotivasi apa yang mereka jalankan dalam menjalankan sebuah hubungan. Dan tentunya juga saya ingin bertanya, Ibu,
selama ibu berpacaran atau mungkin saat ini dalam proses berpacaran, hal apa saja yang ibu lakukan ketika nantinya atau maksudnya ketika hal-hal yang sudah dijelaskan atau kejanggalan yang di luar nalar kemanusiaan tadi tidak terjadi. Apa yang ibu lakukan, apa yang ibu dapat tindakan begitu? Mungkin pengalaman ini dapat memotivator semua ruang gerak dalam hal berpacaran. Kemungkinan pertanyaan saya seperti, mohon maaf sebelumnya ibu, mungkin ini tidak sopan ketika seorang murid bertanya itu kepada yang lebih tua. Tetapi dalam hal lain ini juga hal-hal positif loh. Terima kasih. Dan bila perlu kalau nanti ini mungkin intermezzo saja. Ketika ibu juga belum mempunyai pasangan, kami juga mungkin siap. Oke, baik. Kita berikan aplaus kepada teman kita Alexander Darusman. Dia sangat luar biasa. Oke, seperti yang teman Darusman katakan, mungkin pengalaman ibu dalam hal berpacaran. Ya, saat di dunia pendidikan atau perguruan tinggi saat saya kuliah, saya belum memikirkan untuk menjalin hubungan seperti berpacaran dengan seorang pria karena pada saat saya menempuh pendidikan di bangku SMA kelas 10, saya sudah menjalin hubungan mungkin kurang lebih 3 tahun, tetapi setelah itu hubungan kami berakhir karena kami dipisahkan oleh maut. Jadi kalau soal kejanggalan-kejanggalan atau hal-hal yang sering dilakukan oleh saudari-saudari kita yang lain, kalau bagi ibu sih tidak ada hal-hal yang seperti itu karena saat kami berpacaran kurang lebih 3 tahun, kami juga jarang bertemu. Jadi seperti apa terjadi kayak kontak-kontak fisik itu tidak terjadi. Jadi hingga saat ini ibu masih ya mau dibilang trauma juga ada atau belum siap juga untuk menjalin hubungan dengan pria lain karena ibu juga tidak tahu sih, kadang ibu berpikir bahwa ibu ini tidak normal lagi atau bagaimana sehingga tidak tertarik sama pria lain. Hanya jujur ya, walaupun sang kasih ibu sudah tiada, tapi perasaan ibu ini masih ibu masih menginginkan, maunya ibu tuh sangat maunya bahagia seandainya kalau dia masih berada bersama ibu. Maunya ibu bahagia sekali jika bersama dia, tapi apalah daya, mungkin Tuhan lebih menyayangi dia sehingga ia meninggalkan dunia ini. Jadi kalau soal kejanggalan-kejanggalan dalam pacaran sih ibu belum maunya mengalaminya. Baik, itu mungkin sekedar pengalaman selama ibu berpacaran di bangku SMA. Jadi untuk tidak memperpanjang waktu lagi, ibu mengucapkan terima kasih banyak kepada teman Alexander Darusman. Pertanyaan yang sangat bagus, walau menyayat hati. Ibu, sebelumnya mohon maaf ibu, sampai saya tadi menanyakan hal pribadinya ibu, dan ibu sudah menjelaskan. Aduh, permohonan maaf dari saya ibu. Ya, tidak jika apa-apa. Mungkin pertanyaan. Tidak apa-apa. Tapi di sisi lain juga kami ibu terinspirasi ketika ibu tadi sudah jelaskan. Tapi di sisi lain juga kami tidak apa ya, dari seorang laki-laki masa seorang ibu menutupi hatinya ke orang lain. Oke, baik. Terima kasih. Tidak apa-apa. Intinya di sini karena dalam bimbingan konseling ada asas kerahasiaan. Jadi ibu harap apa yang ibu sampaikan
teman-teman sekalian bisa merahasiakannya, dan Ibu juga akan merahasiakan apa yang sudah kita sampaikan pada forum ini. Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi, Ibu akan mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebelumnya itu, Ibu meminta kepada salah satu teman untuk memimpin kita dalam doa untuk mengakhiri pertemuan kita ini. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dan izinkanlah saya membawa doa ini secara keyakinan dan kepercayaan saya, yaitu Katolik. Dalam nama Bapa, Roh Kudus, amin. Allah Bapa dalam surga, ku syukur atas kehadirat-Mu, atas segala anugerah yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada kesempatan ini kami bisa berkumpul meskipun lewat daring, namun itu semua karena kehendak-Mu. Tentu saja kami hamba-Mu ini tidak berhenti untuk memohon kepada-Mu, meskipun kami dihalang oleh jarak atau apapun, tetapi hamba-Mu tetap percaya bahwa Engkau-lah yang Maha Kuasa. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa, Dr. Kudus. Beda agama nih. Aduh, Tuhan, Oke, baik, kita beda terima agama. kasih semuanya. Semangat selalu ya. Terima kasih banyak. Ibu sangat ya terinspirasi juga sama teman Alexander Wisma. Terima kasih banyak. Oke, kita berikan aplaus untuk kita semua. Oke, sampai jumpa.